hadisku. Nanti setelahku juga akan ada penyesat yang mencoba merusak hadisku dengan membuat hadis-hadis maudhu yang tak pernah kukatakan olehku. Maka orang Islam berpikir logik. Hingga kemudian adanya prosesi jarah wa ta'dil untuk menemukan ternyata ini hadis maudhu yang berusaha menghancurkan ajaran Islam. Sekarang Bapak Pendeta, alasan apa segala surat-surat Paulus itu bisa untuk kemudian Bapak Pendeta percaya? Contoh, Yesus bilang hukum Taurat, selama langit dan bumi ada, maka hukum Taurat tidak pernah batal. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Paulus adalah sosok, adalah orang yang membawa Mesias sebagai nama Yesus, yang kemudian membantah ajaran Yesus. Yesus mengatakan, keratlah kulit khatanmu, yang kemudian itu akan menjadi perjanjian antara kamu dan keturunanmu daripada mula Abraham. Lalu dikatakan oleh Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Lalu kita melihat lagi apa yang dikatakan, bahwa sebab yang telah berdosalah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung dosa bapaknya, bapak juga tidak menanggung dosa anaknya. Paulus mengatakan dalam Galatia 3:13. Apa yang dikatakan oleh Paulus Galatia 3:13? Yesus menanggung kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk di antara kita. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Lagi-lagi Paulus membantah apa yang dikatakan Yesus. Yang paling fundamental Bapak, dalam Galatia 1:8. Kata Paulus, andaikan ada malaikat dari surga datang menjabarkan Injil di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Artinya pembenaran dan kebenaran apapun yang akan disuguhkan oleh Elohim terhadap Bapak Yunus ketika mempercayai Paulus, jangankan Elohim, malaikat Elohim yang turun, jikalau dia jabarin di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Lagi-lagi dia membantah malaikat Elohim yang dipercaya oleh Yesus. Pertanyaan saya Pak Pendeta, diingat baik-baik, alasan apa kekristenan dan setiap manusia harus mendengar segala perkataan Yesus yang nyata-nyatanya segala perkataannya membantah semua ajaran Kristus, semua ajaran Yesus? Silakan Pak Pendeta, lanjutkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi sebelumnya Nora, tegur dulu Pak Pendeta Nora. Tegur Pak Pendeta dulu. Tegur. Apalagi Bang Blender ini. Ini kok Pak Pendeta cemberut gitu, ngedengerinnya sambil cemberut. Jangan cemberut dong, senyum dong. Manis kan senyumnya. Nah gitu. Ya, ini lucu, ada yang di bawahnya. Apakah Rasulullah punya murid? Enggak, Rasulullah hidup di bumi sendiri doang. Dia nggak punya tetangga, punya sendiri doang. Dah. Ada pertanyaannya. Lanjut. Ya, begini Pak Daman. Ya, tentu begini ya. Yesus datang ke dunia ini ada maksud dan tujuan ya. Saya tidak tahu lagi ini pertanyaannya di mana. Jangan lagi Yesusnya Pak. Kita tidak membahas Yesus. Saya cuma membahas kredibilitas yang dicatat oleh Paulus. Segala tulisan Paulus setelah kita teliti semua membantah apa yang dikatakan Yesus. Lalu dari celah mana semua dalil yang dikatakan Paulus dapat kita percaya? Padahal Yesus telah memperingatkan, waspadalah terhadap penyesat. Ingat, kata waspada itu muncul di saat ada sesuatu yang bakal terjadi, kita wanti-wantikan, bakal membahayakan. Contoh, waspadalah Bapak Pendeta Yunus, besok pagi ada orang yang bakal nagih utang. Berarti itu bahaya bagi Bapak. Maka saya memperingatkan. Begitu Yesus mengatakan kata waspadalah, berarti ada yang berbahaya terhadap akidah. Ada yang berbahaya terhadap iman Bapak Yunus. Pertanyaan saya, kenapa segala tulisan Paulus yang nyata-nyatanya membantah segala yang dinubuatkan oleh Yesus, yang diperintahkan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, tapi sangat bisa Bapak Pendeta Yunus terima? Alasan apa? Segala tulisan itu daripada Paulus sangat bisa diterima dalam keimanan kekristenan. Silakan. Ya, makasih Bang Daman. Jadi Paulus ini tahu tentang Yesus juga. Ya, dia tahu tentang perjalanan dari Yesus.
Ya, ini Paulus ini. Yang pertama dia menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan adalah ilham Allah. Nah, siapa yang memilih Yesus seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 9, yang memilih dia adalah Yesus sendiri. Makanya dikatakan dalam Kisah 9 itu, percakapan dia di lewat cahaya itu, Kisah 9. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini dia dipilih Tuhan. Makanya di ayat 15 firman Tuhan kepada Ananias untuk sampaikan bahwa ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Ananias tahu bahwa Paulus ini akan membunuh mereka. Tetapi karena firman Tuhan sudah bilang dia akan memakai dia menjadi alatnya. Jadi terkonek bahwa Tuhan sendiri yang memakai Paulus. Makanya dicatat 13-14 kitab. Dikanonkan menjadi sebuah kitab suci. Sebuah kitab suci. Karena dari segi firman Tuhan tidak bertolak belakang dengan kitab-kitab yang lain. Ada kitab-kitab yang lain, kitab Barnabas, kitab Thomas, kitab Yudas, kitab apa lagi? Barnabas, Thomas. Ternyata itu tidak sejaman dengan di mana Yesus memilih mereka. Dan juga penulisannya berbeda, bertolak belakang dengan kitab yang lain. Maka kitab Paulus adalah kitab yang sama, dapat diterima, ya. Jawaban-jawabannya tepat. Begitu. Untuk menjawab setiap persoalan-persoalan. Begitu. Jadi Masuk kitab sedikit, Paulus ini dapat diterima Pak Daman. Ya. Masuk sedikit Pak ya. Pak, aniaya itu bagaimana menurut Pak Yunus? Aniaya. Aniaya. Ya. Ya, itu penderitaan. Setahu aku aniaya itu ketemu fisik Pak ya, berantem. Gitu Pak, bukan? Iya, iya. Ya. Nah, kira-kira Pak, kapankah Saulus menganiaya Yesus Pak? Iya. Jadi begini Pak Blender. Jadi mereka yang menerima Yesus itu, Yesus tinggal di dalam hidup mereka. Jadi mereka menolak artinya menghina orang, sama dengan menghina Yesus sendiri atau Tuhan. Menolak Tuhan itu sama. Jadi yang dialami para pengikut ini adalah penganiayaan. Segala penderitaan kita ditanggung oleh Yesus. Nah, ketika mereka pengikuti Yesus, Tuhan juga menderita seperti apa yang mereka alami. Karena kita anak, dia Bapa bagi kita. Kalau di dalam Kolose 1 ayat 15, dia sulung bagi kita. Dia saudara bagi kita. Jadi apa yang dialami para pengikut ini, Yesus juga merasakan apa yang mereka alami. Bunda Nora, aku dikit lagi ya. Dikit lagi, kok enggak sampai nih. Dikit lagi nih, hampir kena nih. Bukan hampir kena. Gini Pak Pendeta. Matius 5 ayat 18. Ini jelas-jelas Yesus ngomong ya Pak Pendeta. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Pak Pendeta harus setuju. Kita hidup di bumi dan belum lenyap. Bapak Pendeta juga harus setuju setelah melihat ke atas. Ternyata langit juga belum lenyap. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Langit yang kita pandang ke atas masih berdiri kokoh Bapak Pendeta. Bumi yang kita pijak, yang hari ini kita berdebat, masih kita dalam perut bumi. Tidak ada satu hukum Taurat yang dia batal.
Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Yesus memperingatkan Bapak Pendeta, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Artinya Pak Pendeta, konsekuensinya ketika Bapak Pendeta mengimani Paulus, wajar akan ada narasi Paulus bertemu Yesus. Di kita hidup di tahun 2025 tidak bisa memastikan apa yang terjadi di belakang. Penyelewengan terus terjadi. Sadarlah diri, kita hidup di tahun 2025 di mana kejadian lampau hanya kita dapat daripada informasi yang berupa tulisan. Tulisan bisa dipalsukan ceritanya. Tapi Yesus mengatakan, tapi Musa mengatakan nanti ada yang mengaku nabi yang kemudian memurtadkanmu daripada jalan Elohim. Maka jangan kau percaya. Mereka itu penyesat. Bahkan Musa tidak pernah mengajarkan, setelahku akan ada manusia yang dia adalah Tuhan. Tidak pernah diajarkan kepada muridnya. Lalu kemudian Yesus juga mengatakan, waspadalah terhadap penyesat. Nanti dia bawa namaku yang kemudian membatalkan segala hukumku, mengatakan akulah Mesias, bertemu aku dan segalanya, bla bla bla, dadada, bababa, dikatakan semuanya. Demi menubuatkan dewa-dewa yang mereka ingini untuk kemudian mereka sembah. Bapak Pendeta, langit dan bumi belum punah dan lenyap. Yesus katakan kepada Bapak Pendeta. Paulus ngomong bahwa dengan batalnya hukum Taurat, maka batal Taurat. Ketawa aku nih. Nah, dengan batallah hukum Taurat, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Antara Yesus dan Paulus, setelah semua peringatan daripada Yesus terhadap penyesat dan kewaspadaan Yesus terhadap penyesat, mana yang Bapak Pendeta dahulukan? Pemberitahuan Paulus ataukah Yesus, Pak? Pak Pendeta. Ya, setelah ini lanjutin ya. Udah kelar saya. Udah kelar. Ya, saya tertarik ketika Pak Ruben itu mengutip dari Kisah Para Rasul. Ya. Kita bahas Kisah Para Rasul. Dijawab ini dulu siap tuh. Bunda masuk, tunggu jawab ini dulu. Biar enggak kelar. Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Ini maknanya sangat mendalam, ya. Artinya bahwa dia menggenapi semua hukum Taurat. Taurat itu bicara tentang ajaran. Nah, Yesus adalah ajaran itu. Dan firman itu sudah tinggal di dalam hidup kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman itu tinggal dalam hidup kita. Maaf Pak Pendeta, saya potong karena yang saya tanyakan Matius 5:18, Yesus mengaitkan langit dan bumi dengan kekekalannya. Apa dikatakan? Kalau bumi masih ada, kalau langit masih ada, hukum Taurat tidak batal. Yang kita pijak bumi Pak Pendeta, yang kita pandang ke atas adalah langit. Maka hukum yang diberlakukan Yesus tidak pernah akan batal. Pertanyaan saya Pak Pendeta, Yesus ngomong ini langit masih ada, ini bumi masih ada. Kira-kira benarkah apa yang disampaikan Paulus? Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Mana yang lebih Pak Pendeta dengarkan? Silakan Pak Pendeta. Pokoknya di situ ya Bunda Nora ya. Ingat ya, di langit dan bumi ya. Jangan kemana-mana lagi dulu ya, baru dikelarin nanti ya. Ingat di situ di langit dan bumi itu. Soalnya masih ada nih. Yang kita pijak ini bumi ini. Langitnya masih ada nih. Itu di situ ya, di situ aja. Lanjut. Ya. Ya, kita sudah jawab ya Pak Daman di dalam Roma 10 ayat 4. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Begitu. Jadi sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi kalau kita masih ada di dunia, berarti kita sebagai orang-orang percaya tetap tinggal dalam kasih karunia. Begitu. Berarti ada keselamatan bagi kita. Karena kalau hukum yang Taurat sebenarnya itu, yang betul yang mana Pak Pen? apa itu? Loh, pernyataan Yesus atau pernyataan Paulus?
Karena Yesus mati itu menggenapi semua. Menggenapi semua. Apa yang digenapi Sudah Yesus? selesai. Bahwa keselamatan itu bukan harus dirubah Allah lagi, tetapi Tidak. kepada Yesus. Dengan matinya Yesus itu hukum Taurat dibatalkan. Iya, karena Yesus itu adalah tujuan keselamatan. Begitu, Mbak Nora. Nah, itu dikatakan selagi bumi ini belum runtuh, langit ini juga belum runtuh, hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Mana yang benar? Ya masalahnya itu langit masih ada sampai sekarang ya Bun. Bumi masih ada sampai Yes. sekarang ya Bun. Cair dong, lanjut. Jadi gimana Pak Yunus? Iya. Imani aja lah Iya, ya. artinya begini. Imani aja. Artinya begini, Mbak Nora. Jadi Oh, ada artinya. Iya, orang iya, melakukan Taurat itu untuk selamat, toh? iya. Setuju. Melakukan hukum Taurat untuk selamat. Hmm. Nah, Yesus datang menggenapi, karena itu Alkitab kata bayang-bayang keselamatan. Nah, Yesus Yesus inilah pelaku hukum Taurat, Pak. adalah keselamatan itu. Pak Pendeta, bahkan di Galatia 3, ya kan? Hukum Taurat itu dikutuk loh. Galatia 3. Galatia 3 nomor 3. Galatia 3 di sini katakan, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan Galatia roh. 3 nomor 3, Pak Pendeta Ruben. Iya, Galatia 3 nomor 3. Yes. Adakah kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan roh, maukah? Aduh, Galatia sekarang 3, berakhir. Pak. Iya, Galatia 3. Pak, Iya, saya macam dapat. mana sih? Loh, Salah ini. Sambil di tab-tab layar kawan-kawan Galatia ya. 3 nomor 13. Oh, 3:13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Taurat. jalan Tunggu menjadi sebentar. Ya, kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat siapa yang mengutuk? kutuk hukum Taurat, siapa yang mengutuk? Ya, Kristus telah menebus Kristus kita telah dari- menebus kita dari kutuk hukum Taurat. nah, kutuk hukum, kenapa Karena hukum tidak ada Taurat seorang dikutuk? pun karena tidak ada seorang pun yang bisa taat kepada hukum Taurat. Yang membawa hukum Taurat siapa? Banyak ini. Yang membawa hukum Taurat siapa? Ya, Musa yang membawa. Berarti dia mengutuk. Begini Mbak. Begini lagi. Jadi Saya kalau bertanya kita tidak dulu, melakukan apakah hukum Taurat, kita terkutuk? dikutuk. Taurat, Pak Pendeta, biar enak. Apakah hukum Taurat terkutuk? Ya, artinya bahwa dalam hal tidak melakukan hukum Taurat, maka kita dikutuk. No. Begitu. Coba baca baik-baik, ya. Kristus telah menebus Kristus kita telah- dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang menebus kutuk hukum Taurat adalah Yesus. Dengan jalan Yesus menjadi kutuk. Betul kan? Iya. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk hukum Taurat? Siapa yang mengutuk hukum Taurat? Yes. Mamaknya maling kundang nggak salah. Jadi begini, artinya kalau mereka tidak taat kepada Taurat, ya, mereka menjadi orang yang terkutuk. Siapa yang tidak taat kepada Taurat? Ya, mereka yang menolak Taurat. Sekarang Kalau saya tidak tanya, taat, Yesus taat atau tidak?
Ya, Yesus taat. Nah, sekarang Dia baca yang taat. bagian berikutnya dikatakan gini. Sebab Yesus Kristus telah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Ya karena kita. Yang mengutuk menjadikan Yesus kutuk itu siapa? Karena dosa kita. Itu makanya jelas baca. Bukan Karena apa, kita. Pak Pendeta yang mengatakan kutuk hukum Taurat itu artinya maknanya orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu menjadi kutuk. Yesus pelaku hukum Taurat, ya benar. Nah, kenapa Yesus yang sudah pelaku hukum Taurat dia harus menjadi kutuk? Iya, karena setiap orang yang berdosa itu adalah maut, itu kutukan, maut kutukan. Maka Yesus itu datang supaya kita tidak lagi terkutuk, tapi Saya bertanya, diselamatkan. siapa yang mengutuk Yesus? Siapa, Pak Pendeta? Siapa yang mengutuk? Karena Yes. dosa kita. Ya, saya tidak tanya kenapa Yesus dikutuk. Siapa yang mengutuk Yesus? Siapa? Itu merujuk kepada oknum. Karena dosa kita dia terkutuk, Mbak. Saya tidak tanya karena apa, Pak Pendetaku. Siapakah yang mengutuk menjadikan Yesus terkutuk? Iya, begini, dia tidak berdosa dijadikan dosa. Dia makanya karena dosa kita. Siapa yang masak di rumah Pak Pendeta? Bini saya, jelas merujuk ke oknum. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Siapa? Ya, Yesus mati di kayu salib karena kita, Mbak. Jadi kita nggak perlu. Tanya karena apa Yesus mati, Pak Ruben? Siapa? Ya, Siapa? karena kita. Saya Karena tidak kita. tanya karena kita, tanya apa? Saya tanya siapa yang menjadikan Yesus itu terkutuk? Karena Saya Yesus. akan dulu. Nah, Ah, siapa? Siapa? Di sini kan dikatakan begini, kan? Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus dengan jalan menjadi kutuk. Yesus dikutuk, dijadikan kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? siapa yang mengutuk Yesus? Yes. Ya, yang mengutuk Yesus karena kita. Bukan Karena kita tidak terima dia, maka dia terkutuk. Pak Yunus. Pak Yunus contoh. Maling kundang dikutuk oleh ibunya. Karena apa? Karena dia durhaka. Itu jelas. Nah, Yesus menjadi kutuk, itu siapa yang menjadikan dia kutuk? Siapa, Pak Pendeta? Name. Who is mengutuk Yesus? Pak Pendeta, saya berpakai bahasa Indonesia. Who? Jangan garuk-garuk. Jadi pertanyaannya sama kayak gini, siapa yang membesarkan Pak Pendeta? Siapa Pak Pendeta? Ibu. Pasti jawabannya orang tua kan? Nah, Nah. siapa yang mengutuk Yesus? Karena Yesus itu harus menjadi kutuk, berarti kan dia dikutuk. Siapa? Siapa yang berani mengutuk? Dikencengin tab-tab layarnya teman-teman. Bab, kalau dalam Yohanes 3 tanam. Yohanes 3 tanam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Karena anaknya begitu untuk. besar. Siapa yang menjadikan Yesus kutuk? Jadi Bapak memberikan anaknya ini supaya mereka yang percaya tidak Berarti Ini Bapak yang- Pak Pendeta selamat. jawabannya ada tiga sebenarnya. Siapa ya? Ada tiga. Bapak, iblis, dan manusia. Yesus sendiri Antara lah tiga Pak ini siapa? Pendeta. Oh, dia Siapa sendiri. yang menjadikan Yesus kutuk? Gini loh contohnya, dikit-dikit izin ya. Gini loh contohnya, Bunda Nora.
Pernah dengar kisah Malin Kundang? Pernah dengar? Saya tadi sudah umpamakan itu, Bang Nah, Daman. kira-kira Malin Kundang dikutuk oleh ibunya karena apa? Karena durhaka. ya itu karena ini kita tanya Iya, siapa yang mengutuk Malin Kundang? Ibunya. Nah, coba tanya siapa yang mengutuk Siapa ini? yang mengutuk Yesus? Pak Ruben. Yesus sendiri lah. Iya. Bapak pendeta Yesus Dia sendiri. berdosa. Bunda Yota Karena ini manusia Kristen kan ya? banyak dosa. Tanya dulu dia Muslim Kristen Bunda Nora. Itu dia Pak pendeta. Kristen dia. Yesus sendiri. Dia Kristen. Oh. Jadi Nah, Yesus manusia sendiri menolak itu Pak Yesus pendeta. Sebentar Bu Yota, sabar Bu Yota. Iya. Ini Pak Pendeta ini jangan di Pak Pendeta lagi berdiskusi dengan Ibu Gembala. Nah, udah. Yesus sendiri. Biar tobat manusia. Bu Yota, satu Yota pun tidak ada tidak digenapi oleh Yesus. Sabar Bu Yota. Begitu satu Yota pun nggak digulu. Hanya membantu ibu bapak pendeta aja. Makanya aku naik sini. Tak usah turunkan Ya, aja. sabar. gitu, udah. Berarti Anda mengajarkan Pak Pendeta itu tidak boleh. Pak Pendeta Iya. udah tinggi ilmunya toh. Ibu Yota sabar sebentar ya. Pak Yunus, gimana? Apakah Bapak tahu siapa yang menjadikan Yesus kutuk? A tidak, B iya. Ya, karena kita berdosa makanya. Saya tidak tanya karena. Karena kita Saya berdosa. Tanya siapa? Karena dosa. Saya tidak tanya karena apa Yesus dikutuk Karena karena dosa. dosa. Tidak. Saya tanya siapa Karena yang dosa. mengutuk Yesus. Siapa? Pak Ruben, angkat tangan gini dong. Bunda, Ibu Gembala, saya memang tidak tahu siapa ini. Tiba-tiba tertulis di Galatia 3 nomor 13. Saya juga pusing. Makanya- Seandainya Ibu Gembala jadi jemaat saya, hancur perpuluhan. Maunya gitu. Gimana? Selesai kita? Game over kita? Makanya baik-baik itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum dari Taurat. kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi karena kutuk. kita. Karena kita. Iya, karena kita. Itu sebab berarti. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menjadikan Yesus kutuk? Siapa? Karena dosa lah Yesus. Saya tidak tanya karena apa Ya, Yesus mati menjadikan di kayu salib. kutuk. Pak Pendetaku, siapa yang menjadikan Yesus dikutuk di dalam Galatia 3 nomor 13? Siapa? SIAPA. Pak Pendeta, kalau ditanya pertanyaan, jawabannya bukan karena. Siapa Pakai Pak imumatik Pe? ya. Iya, dia memberi, artinya masalah ini Pak. Yesus ini memberikan dirinya untuk menjadi tebusan. Dia sendiri yang mau menyelamatkan umatnya. Siapa di dalam Galatia 3:13, siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Pak Pendeta. Kalau Mbak Nora Bapak, tidak terima pernyataan, kan Mbak Nora jawab sendiri Mana saja. ini? Selamat malam. Mana ini yang pandai? Mana? Yang pandai ya kamu diam aja dulu. Kalau kamu mau pandai jangan ya dengar di sini. Ya, pelacur. Kata Suki kamu pelacur gitu. Apalah yang satu ini. Begini ya kalau ajaran Yesus ya. Kayak gini ya Pak Pendeta ya. jangan cemberut Pak Pendeta, jangan cemberut. Senyum dong, senyum. Jangan cemberut. Saya Pak Pendeta dihina bagaimanapun oleh jemaat-jemaat Pak Pendeta, saya tidak masalah. Tidak hancur perpuluhan saya. Tidak hancur, ya kan? Nah sekarang Pak Pendeta yang menjawab. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Ya, dia sendiri datang ke dunia supaya menjadi kutuk dan menyelamatkan Berarti Yesus umatnya mengutuk dari dirinya dosa. sendiri. Yesus mengutuk dirinya sendiri. Iya, dia datang tujuannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Berarti Jadi dia dia mengutuk itulah. dirinya sendiri, Pak Pen. Kebaikan.
Nah, kalau ini pas jawabannya Bunda Nora, dia mengutuk dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Nah, ini pas. Oke, jadi yang mengutuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Ya? Betul? Karena kita. Saya tidak tanya karena. Jadi kita kalau mau belajar firman, Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk adalah Yesus sendiri, gitu ya. Pak Yunus yang bilang. Pak Yunus bilang begini, saya tidak akan mau naik lagi kalau ada si Nora ini. Jadi Pak Benita yang ngomong, pertanyaannya susah-susah kali katanya. Jadi yang mengutuk Yesus itu adalah dirinya sendiri. Kita kunci, gimana Pak Pen? ya dia tidak berdosa dijadikan dosa. Yang Dia memberikan nyawanya diri, sebagai yang mengutuk upah. Yesus adalah Yesus sendiri. Gimana? Kita kunci? Iya, karena memang begitu jalan Oh, dia berarti mau Yesus menyelamatkan yang mengutuk. umatnya seperti itu. Oke, saya terima jawabannya. Yesus yang mengutuk dirinya sendiri. Dia memberikan karena manusia tidak mengerti atas keselamatan itu. Bang, Pak Makanya Pen. dia membuktikan Biar kita kunci, kasihnya, Pak. memberikan nyawanya. Jangan digaruk dulu, Pak Pen. Kita kunci. Kita kunci. Yang mengutuk Yesus di dalam Galatia 3 nomor 13 adalah Yesus sendiri. Betul? Iya. Oke, sekarang kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang mengutuk hukum Taurat itu adalah Yesus sendiri. Iya. Berat. Ya, Iya. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti Yesus sendiri yang mengutuk dirinya sendiri. Oke ya? Sebab Karena kita. ada tertulis, ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tertulis di mana ini? Ya, tertulis di Yesaya. Di Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya berapa ya? Saya sudah lupa ini. Yesaya Sebutkan saja apa, nanti saya sebutkan saya. Apa maksudnya? Coba ketik saja Mengenai di apa? situ. Mengenai Ketik apa? di apa? Terkutuklah yang Kitab itu digantung. terkutuk. Bukan saya kalau terkutuk di Coba, Pak. Mazmur. Di mana? Mazmur. Mazmur. Izin menjawab bisa ya, izin menjawab bisa ya. Mazmur berapa? Izin Mazmur 2122. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum. 21 iya. Oke. Tenang aja, di sini Bible stasioner. Mantap, mantap. 2122. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Bukan itulah, apa sih? Mazmur 21. Adi, kalau mau ikut jawab silakan Adi. Mazmur 2122. Iya, Mana nggak ada. yang dimiliki Ulangan. Coba ketik ulang. Bukan Mazmur itu. Ulangan, sorry. Makanya aku Ulangan bingung. 2122 sampai 23. Ulangan 21 22 23. Mazmur lagi salah ngomong gua. Apabila Ulangan. seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Ya kan? Pak Pendeta baca.
Orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pak Pendeta udah? Iya. Nah, Sudah percaya? Berarti yang mengutuk yang di kayu salib ini siapa? Iya, karena kita. Pak Pendeta, capek memang saya. Saya yang capek juga. Siapa Yang mengutuk di situ Tuhan. Oh. Sebentar, izin. Bang Andi, lanjut dulu, ada pesan. Terusin dulu, yang mengutus itu Tuhan, terusin dulu aja. Iya. Adi, kalau mau ikut jawab silakan Adi. Ini perintis Muslim apa Kristen? Perintis. Perintis. Kristen. Adi, gimana mau bantu jawab Adi? Iya, saya apa ya, kata sama Pak Pendeta ya, dari guru saya ya. Sebentar dulu Bang Adi. Oke, ntar ya. Nih, tunggu dulu. Sehingga Paulus Nih, bentar ya. sampaikan ke pendeta itu bahwa kalau yang datang kepada Paulus memberikan kemudian pernyataan sehingga Paulus mencatat di Galatia 3 nomor 13 itu bukanlah anak Maria tetapi penyesat atau Kristus palsu, maka isi Galatia 3 nomor 13 itu adalah penyesatan. Dengan kata lain, si penyesat ingin mendoktrin manusia bahwa Yesus anak Maria telah menjadi kutuk, padahal Yesus anak Maria itu adalah hamba yang suci, jalan kebenaran. Seperti itu. Artinya si penyesat yang Kristus palsu mencoba untuk menipu dan membohongi umat manusia melalui nabinya yaitu Paulus. Nah, sehingga di dalam kutipan Paulus sebab ada tertulis itu di 21, 22, 23 yang mengutuk itu adalah Tuhannya Bani Israel, Elohim, Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Berarti Eloa Abraham, Tuhannya Abraham mengutuk Yesus anaknya Maria. Ini payah, bukan Yesus mengutuk dirinya sendiri, bukan. Tuhannya Abraham mengutuk anaknya Maria. Padahal itu adalah bisikan Kristus palsu kepada nabinya Paulus sebagai duta atau wakil si iblis untuk mengajarkan ajarannya melalui Paulus. Begitu deh. Ya, jadi yang mengutuk Yesus itu menurut si penyesat adalah Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini fitnah yang berlapis-lapis. Begitu Pak Eko, ganti. Ganti Pak Eko, silakan ditanggapi. Pak Yunus Ruben, dibuka mute-nya. Ya. Siapa itu yang suaranya siapa? Pendeta mana itu dia? Dia itu. Pendeta Hah? Enggak. Belum, nanti masuk itu. Pak Pendeta Sini saya jelaskan dulu itu. Kan mau Gini Pak Pendeta. Itu menurut yang berbicara itu, dia mengutip Matius 24. Di situ Yesus berkata, waspada terhadap Mesias palsu. Banyak orang datang mengatasnamakan diriku, sebagaimana Saulus atau Paulus di suatu tempat bertemu dengan Yesus di Damsik. Terus kemudian ada yang keluar dari kubur mengatasnamakan Yesus. Terus ada yang disalib, terkutuk, mengatasnamakan Yesus. Jadi di sini Yesus sudah mewanti-wanti
Bukan saya itu. Saya tidak pernah memenuhi kriteria untuk dikutuk. Saya ini utusan Tuhan, orang mulia, orang soleh. Yang dikutuk itu adalah pengkhianat. Itulah Pak Pendeta sembah. Bukan anak Maria, tapi mengatasnamakan anak Maria. Itu Pak Pendeta maksudnya. Ya, jadi Mbak Handi dan Bu Nora, kalau mau dengar tentang Yesus ya kita harus tahu, harus terima dulu Yesus dulu dalam hati kita, baru kita bisa dibantu oleh Roh Kudus untuk mencerahkan. Jangan sampai kita tahu Yesus anak Allah tapi kita menolak dia. Kalau begitu kita sepakat dulu Pak Pendeta. Apakah anak Maria itu orang berdosa atau dia orang soleh? Kalau Yesus ini anak Allah. Enggak, sifatnya, keadaannya ya. Anak Maria lah, dia kan Maria yang lahirin dia, Pak. Anak Maria yang namanya Yesua Amasia ini, pertanyaan saya adalah, apakah dia orang berdosa atau orang fasik atau dia orang baik atau orang soleh? Itu doang yang saya tanya. Oke, saya ada catatan tentang keilahian Yesus ya. Supaya Bang Adi jangan salah. Gelar keilahian Yesus ini gelarnya adalah anak Allah. Banyak dicatat di dalam itu loh. Terus ia adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Ia mampu mengampuni dosa. Ini tentang keilahian Yesus ya. Pak Pendeta izin, saya nggak waktu saya setengah menit doang. Pertanyaan saya, Yesua Amasia anak Maria ini orang soleh atau orang fasik? Ya, orang soleh ya. Orang soleh. Ya. Boleh nggak membunuh? Boleh nggak membunuh? Oke cukup. Boleh nggak membunuh orang soleh terus dikutuk? Ya kita harus tahu tujuannya datang, Bang Handi. Iya. Dia mati dan bangkit. Ini kita bicara tentang. Saya nggak nanya itu Pak Pendeta. Boleh nggak kita sesuai perintah Tuhan di Ulangan 23 nomor 7, boleh nggak kita membunuh orang yang tidak bersalah atau tidak berdosa? Kalau membunuh orang yang tidak berdosa. Iya, boleh atau tidak? Ya tentu tidak boleh lah. Tidak boleh. Berarti bukan sesuai perintah Tuhan, bukan anak Maria yang mati terkutuk. Karena tidak boleh membunuh dia, kata Tuhan. Mana loh? Jadi yang mati terkutuk itu adalah orang pengkhianat, orang fasik, bukan anak Maria. Jadi yang Anda tuhankan itu apa pendeta? Bukan anaknya Maria, tapi Mesias palsu yang mati terkutuk, dikubur, bangkit kembali menjadi Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu bukan anak Maria, tapi orang yang terkutuk tadi itu. Gitu udah benar orang lanjut. Saya mau tidur dulu sambil minum minyak. Jadi gimana Pak Pen? Masa Yesus mengutuk dirinya sendiri? Yesus mengutuk hukum Taurat, sementara Yesus pelaku hukum Taurat. Jadi saya begini. tadi sebenarnya penasaran sama pernyataan dari Pak Pendeta tentang kesaksian Paulus sebenarnya. Kan ini gara-gara Paulus ini. Paulus Galatia kan itu adalah suratnya Paulus. Dia yang menuliskan tentang Yesus terkutuk, ya kan? Nah, Paulus juga yang menuliskan tentang kutuk hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sejak kapan Yesus itu bertemu dengan Paulus? Di mana ketemunya? Jadi Yesus ini viral. Kesaksiannya viral, dari lahirnya viral sampai kematiannya bukan viral Pak Pendeta, FYP. Jangan dipotong. Lanjut. Lanjut. Jadi Paulus ini tahu tentang Yesus. Apakah Yesus mengenal Paulus? Dia bertemu dengan Yesus lewat suara itu juga, pemakaiannya.
Di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan 22, betul? Iya, Kisah Para Ya. Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Iya kan? Kenapa? Nah, sekarang di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 12 yang perikopnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Ini sejalan dengan Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22, betul? Coba Pak Kisah Pen Rasul buka. 9 dengan 26, Kisah Para Rasul 26. Ya, nomor 12 dari 12. Perikopnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Iya. Oke, saya bacakan ya, Pak Pen. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, berarti Paulus bersaksi di depan Raja Agripa. Pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Betul kan? Nah, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, sekarang coba Pak Pen buka di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Silakan. Sembilan, iya. Ya, nomor 3. Coba dibacakan. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Terus, yang keempatnya? Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapa yang rebah ke tanah? Saulus ini. Saulus sendiri? Iya. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 26 tadi, nomor 14, kami semua rebah ke tanah. Itu satu kontradiksinya ya. Terus yang kedua, coba Pak Yunus buka Lukas 10 nomor 18. Jangan geleng kepala Pak Yunus. Lukas 10 nomor 18. Sudah dibuka? Lukas 10 nomor 18. Saya bacakan. Oke, saya bacakan yang Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Silakan baca Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus? Jangan berfirman dalam hati. Nah, ini apa hubungannya di sini? Loh, baca dulu, baca ke dulu. 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, yang jatuh dari langit kata Yesus itu seperti apa? Ini iblis beda jatuh dari langit kata Yesus itu seperti apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis. Iblis jatuh dari langit. Dari langit. Seperti kilat, seperti kilat dari langit. Oke. Kilat itu cahaya bukan? Iya, cahaya. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Baru dia mendengarkan suatu suara. Bukankah Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu
ada orang yang mengatakan aku adalah Mesias. Nah, pertanyaan saya, cahaya yang turun dari langit itu yang mengaku-ngaku dia adalah Yesus, itu siapa? Ini beda konteks. Kenapa beda, Pak? Kenapa Kalau beda? iblis yang jatuh, ini Yesus sendiri melihat iblis jatuh. Ya. Iblis itu beda dengan Yesus. Kalau Pertanyaan iblis itu saya, kelihatannya merunding. Oke, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia akan turun yang kedua kali, itu berupa apa? Berupa cahaya atau bukan? Kalau turun kedua kali itu dia di awan-awan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Yesus yang turun dari langit itu berupa cahaya? Menurut Lukas. Iblis. Iblis. Nah, siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias? Ah, memang dia Mesias. Oke, saya bacakan ini ya. Sebentar. Oke, di dalam Matius 24. Coba buka, Pak. Matius Oke, saya baca 24. dari ini ya, ini panjang kali ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel pada para pembaca yang dalam memperhatikannya, maka orang-orang Yudea, saya baca bla 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 bla, 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Itu adalah pernyataan Yesus. Nah, sekarang di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 26, kesaksian Paulus kepada Raja Agripa, dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari mengelilingi dia, jatuh juga dari langit dan mengaku bahwa itu adalah Mesias. Pertanyaan saya, cahaya apa? Maksudnya, siapa yang mengaku dia itu adalah Mesias yang berupa cahaya? Ya, kalau ini kita belajar beda lagi ya. Karena ini Mesias palsu. Mesias palsu, ya. Mereka yang membawa nama Tuhan. Tapi ya kalau yang mengatakan jangan percaya Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Nah, siapa yang dimaksud Yesus? Siapa yang mengatakan aku adalah Mesias? Pada waktu Paulus melakukan perjalanan, dia kan mengatakan kilat itu jatuh, cahaya itu jatuh dari langit. Iya, beda lah ini, beda. Beda lagi. Beda Yesus dengan Yesus datang kepada Paulus. Ini tujuan khusus, ya, tujuan khusus untuk pertobatan dari Misi khusus. Paulus. Misi khusus. Tujuan khusus untuk ini. Tetapi kalau ini kan tentang akhir zaman. Nah, kita sekarang ada di akhir zaman. Ya, seperti berita-berita tentang Mesias palsu, yaitu sudah ada di zaman-zaman akhir ini. Saya bertanya Pak Pendeta, siapa yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini? Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Ini kalau bicara di ayat Matius 24 ini,
Ini tentang akhir zaman, bahwa akan datang suatu masa siksaan yang sangat ngeri begini. Nah, kita kan belum masuk masa siksaan yang ngeri ini, yang belum pernah terjadi. Nah, setelah sekarang pengangkatan yang orang bertemu dengan Paulus itu siapa? Ya Tuhan, Yesus. Oke, buktikan kepada saya bahwa Yesus datang berupa cahaya. Itu kan datang dengan tujuan khusus. Saya tanya bukan datang dengan tujuan, buktikan kepada saya Pak Pen. Yakin, tunjukkan kepada saya, Yesus datang itu dengan berupa cahaya dari pernyataan Yesus. Ya itulah bukti bahwa dia datang kepada Saulus itu dalam bentuk cahaya. Beda-beda lah Mbak Nora, begini beda-beda orang bertemu dengan Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua datang dengan cahaya. Ada juga Gimana lewat mimpi. pernyataan Yesus kalau dia akan datang dengan berupa cahaya, Pak Pendeta? Itu yang saya minta. Banyak cara, hanya pengalaman Paulus yang berbeda. Iya, di mana datanya Pak Pendeta? Di mana datanya? Nah ini udah ngantuk saya. Sama, ada yang saya sudah ngantuk lagi ini. Pak Pendeta, Yesus itu kan datang, menurut dia nih, matahari itu redup, tidak bercahaya. Ya. Gitu ya. Nah, waktu dia datang ke Paulus itu, matahari itu, bagaimana nasibnya matahari? Kan masih bercahaya, Bang. Berarti bukan Yesus asli yang datang, Bang. Memang Yesus yang datang, memang, tapi bukan anaknya Maria. Jadi bedakan dulu nih. Kita percaya Pak Pendeta di data mengatakan bahwa Paulus itu ketemu Yesus secara tidak langsung ada cahaya, is okay. Tapi bukan anak Maria itu. Jadi berbahagialah pendeta menuhankan yang datang menemui Paulus itu, yang keluar dari kubur, yang mati terkutuk itu. Ya silahkan. Tapi jangan anak Maria dong yang dituhankan. Gitu loh. Malam jadi bedakan Bunda di sini. Nora. Ya gitu ya Bunda Nora ya. Silakan lanjut lagi. Pak Pendeta, jaringan sudah merah, ini mata sudah ngantuk, kepala semua pica. Garuk-garuk lagi. Gimana Ini Pak otak Pendeta? sudah diubun-ubun.